Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Di sini ada saya Amalia Arifah Rahman dan rekan saya Anggraini Harimatus Zahro dan Mas Dedi Ibrahim Rauf akan memaparkan hasil diskusi kami tentang telaah jurnal manajemen keuangan. Telaah jurnal kami berjudul Capital Structure and Firm Performance Evidence from Malaysian Listed Companies yang ditulis oleh Mahfuzah Salim dan Dr. Raj Yadav. Dalam jurnal tersebut ada beberapa variabel bebas, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, total hutang, serta pertumbuhan aset. Hutang jangka pendek merupakan pembiayaan perusahaan yang jatuh temponya kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Dalam utang jangka pendek biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan yang menghadapi masa operasional yang tinggi, ya, seperti adanya kebutuhan untuk pembiayaan aktiva lancar. Sedangkan hutang jangka panjang merupakan salah satu sumber modal eksternal yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi guna mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, di mana kegiatan utang jangka panjang ini seperti melakukan ekspansi atau perluasan usaha. Sedangkan total hutang merupakan perpaduan antara hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Dari adanya ketiga variabel tersebut, tentunya akan berpengaruh kepada pertumbuhan aset guna untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan bisa meningkatkan nilai perusahaan. Setelah kita mengetahui variabel bebas, di sini juga ada variabel terikat, yaitu return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan Tobinski. ROA merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh sumber daya atau aset yang dimilikinya. Sedangkan ROE, rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal sendiri. Lalu bagaimana dengan Tobinski? Ya, Tobinski merupakan rasio pengukuran nilai perusahaan yang mengkombinasikan antara aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud. Jadi, di sini Tobinski memaparkan aspek fundamental perusahaan dan pandangan pasar. Ini juga dijelaskan bahwa jika nilai pasar lebih dari 1, maka nilai perusahaan itu baik dan tentunya akan menarik perhatian investor. Seperti itu. Selanjutnya, pada metode penelitian, pengambilan sampel dan data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur data panel untuk sampelnya sebanyak 237 perusahaan Malaysia yang terdaftar di Bursa Malaysia Stock Exchange selama tahun 1995 sampai dengan tahun 2011. Data tersebut dibagi menjadi 6 sektor, yakni yang pertama konstruksi, yang kedua produk konsumen, yang ketiga produk industri, yang keempat perkebunan, kelima properti dan jasa. Selanjutnya, pada pengukuran variabel, yang dimana penelitian ini menggunakan dua ukuran kinerja untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, di mana kinerja keuangan yang ROE dihitung sebagai rasio laba bersih terhadap total ekuitas. ROA yang dihitung sebagai rasio laba bersih terhadap total aset. Selanjutnya, pada leverage keuangan diukur dalam 3 rasio. Yang pertama, hutang jangka panjang terhadap total aset. Yang kedua, hutang jangka pendek terhadap total aset. Dan yang terakhir, total hutang terhadap total aset. Penelitian ini mengontrol perbedaan lingkungan operasi perusahaan dengan memasukkan variabel ukuran dalam model. Ukuran diukur dengan log total aset perusahaan dan dimasukkan dalam model. Hubungan antara kinerja keuangan dan leverage
diuji dengan model regresi. Analisis dan hasil. Penelitian ini menggunakan dua ukuran kinerja berbasis akuntansi umum untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. ROE yang dihitung sebagai rasio laba bersih terhadap total ekuitas dan ROA yang dihitung sebagai rasio laba bersih terhadap total aset. Leverage keuangan diukur dalam studi dengan 3 rasio, yaitu hutang jangka pendek terhadap total aset (STD), rasio hutang jangka panjang terhadap total aset (LTD), dan total hutang terhadap total aset (TD). Penelitian ini mengontrol perbedaan lingkungan operasi perusahaan dengan memasukkan variabel ukuran dalam model. Model hubungan antara leverage dan kinerja perusahaan diuji dengan model regresi. Adapun hasil statistik deskriptif dari variabel dependen dan independen yang digunakan di ruang kerja yaitu mean, median, minimum, maksimum, defisiensi standar, kemiringan, dan kurtosis, di mana menunjukkan perusahaan Malaysia membiayai aset mereka dengan rata-rata menggunakan hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek yaitu sebesar 14%. Adapun hasil regresi yang pertama yaitu hasil pengujian hubungan antara laba atas aset, ROA, dan struktur modal, TD, LTD, STD, pertumbuhan, dan ukuran, di mana sektor perkebunan, pertumbuhan, dan ukuran memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA, sedangkan STD dan LTD berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Total hutang memiliki pengaruh negatif signifikan hubungan dengan kinerja perusahaan. Total hutang dan juga hutang jangka pendek memiliki hubungan negatif yang signifikan dalam suatu sektor properti. Semua sektor menunjukkan pertumbuhan hubungan positif signifikan dengan kinerja yang diukur dengan ROA. Untuk yang hasil kedua yaitu pengujian hubungan antara struktur modal yang diukur dengan rasio TD, rasio LTD, dan TD terhadap total aset dan kinerja perusahaan diukur oleh ROE, di mana hubungan negatif yang signifikan antara TD, LTD, STD, dan ROE. Hasil menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara pertumbuhan dan ROE. Untuk yang ketiga yaitu hasil pengujian hubungan antara struktur modal yang diukur dengan TD, LTD, STD, pertumbuhan, dan kinerja perusahaan diukur dengan EPS, di mana TD memiliki hubungan negatif yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Sebagian besar R kuadrat sedikit sangat rendah, kecuali perkebunan, sehingga hasil menunjukkan bahwa ROE kinerja perusahaan tidak signifikan dengan variabel kontrol atau ukuran perusahaan. Hasil yang keempat yaitu hasil pengujian hubungan antara struktur modal yang diukur dengan TD, LTD, STD, dan pertumbuhan dan kinerja perusahaan diukur dengan Tobinski, di mana semua independen variabel kecuali pertumbuhan memiliki tingkat kepercayaan yang signifikan secara statistik sebesar 99%. Variabel kontrol juga memiliki pengaruh signifikan yang kuat terhadap kinerja perusahaan. Total hutang juga memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan ukuran perusahaan. Adapun kesimpulan hasil penelitian ini yaitu penelitian ini memberikan bukti yang menunjukkan bahwa kinerja perusahaan berhubungan positif atau bahkan negatif dengan struktur modal, di mana penelitian ini menunjukkan ada hubungan positif yang signifikan antara Tobinski, kinerja perusahaan, dan struktur modal yang diukur oleh LTD dan STD. Hasilnya juga ditemukan ukuran tersebut sebagai variabel kontrol berpengaruh negatif terhadap Tobinski. Hanya untuk sektor properti. Begitu seterusnya, penelitian ini dapat menguji dampak bersama dari struktur modal dan struktur kepemilikan pada perusahaan kinerja. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai telaah jurnal manajemen keuangan. Apabila ada
salah kata atau kurang berkenan di hati para teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.